Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musrifa, NIM E 2019-1198, Prodi Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan mereview 5 materi, yaitu tentang pertama, perhitungan pendapatan nasional. Yang kedua, kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Yang ketiga, kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Dan yang keempat, peran dan fungsi bank sentral. Yang kelima yaitu tugas dan wewenang OJK guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan dosen pembimbing Bapak Abdul Wadud Nafis. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari barang dan jasa baru yang diproduksi dalam satu tahun. Pencatatan pendapatan nasional merupakan sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam periode tertentu. Cara menghitung pendapatan nasional. Secara singkatnya, pendapatan nasional dihitung menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan pendapatan. Perhitungannya dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan dimulai dari upah, sewa, bunga, hingga laba yang diterima oleh rumah tangga konsumsi dalam suatu negara pada suatu periode tertentu. Hal ini sebagai bentuk balasan terhadap faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Yang kedua yaitu pendekatan produksi. Cara menghitungnya dilakukan dengan cara menambahkan seluruh nilai produk berupa jasa atau barang yang dihasilkan oleh suatu negara dari bidang agraris, industri, jasa, ekstraktif, dan niaga. Yang ketiga yaitu pendekatan pengeluaran. Untuk pendekatan ini dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara pada suatu periode tertentu. Pengeluaran yang dimaksud adalah pengeluaran yang berasal dari pelaku kegiatan ekonomi negara, seperti rumah tangga, pemerintah, pengeluaran investasi, dan hasil selisih antar nilai ekspor yang telah dikurangi nilai impor. Selanjutnya, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, sebagai indikator perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Selanjutnya yaitu konsep pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP. Ialah jumlah produk yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam bentuk barang atau jasa di dalam batas wilayah tertentu pada suatu negara selama 1 tahun. Cara perhitungannya yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri dijumlah dengan pendapatan asing dalam negeri. Yang kedua yaitu produk nasional bruto atau GNP, merupakan nilai produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam 1 tahun. Rumus GNP yaitu pendapatan WNI dalam negeri dijumlah dengan pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri.
Yang ketiga yaitu produk nasional neto atau yang disingkat dengan NNP. Nilai produk yang dihitung dengan cara merupakan nilai produk yang dihitung dengan cara mengurangi GNP dengan depresiasi atau penyusutan modal. Yang keempat yaitu pendapatan nasional neto atau NNI. Merupakan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumus NNI sendiri ini yaitu NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima yaitu pendapatan perseorangan atau PI, merupakan pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam suatu masyarakat negara, misalnya seperti gaji karyawan. Rumusnya ialah NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan plus transfer payment. Dan yang keenam yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan. Ialah pendapatan yang siap digunakan untuk membeli barang atau jasa konsumsi. Dan sisanya digunakan untuk menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Pendapatan ini juga sering disebut dengan disposable income. Rumusnya ialah PI dikurangi pajak langsung. Selanjutnya materi yang kedua yaitu kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang baik faktor internal maupun eksternal. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan pasar, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi real, dan stabilitas ekonomi. Instrumen yang diperlukan dalam kebijakan moneter Islam diharapkan tidak hanya akan membantu mengatur penawaran uang seirama terhadap pemerintahan real terhadap uang, tetapi juga memenuhi kebutuhan untuk membiayai defisit pemerintah yang benar-benar real dan mencapai sasaran sosial ekonomi masyarakat Islam lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan dari ekonomi moneter. Yang pertama, menjaga kestabilan ekonomi. Artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua, menjaga kestabilan harga, yaitu harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja, yaitu pada saat perekonomian stabil, pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa, sehingga adanya investasi akan membuat lapangan kerja untuk memperluas kesempatan kerja masyarakat. Yang keempat, memperbaiki neraca perdagangan, yaitu dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya. Sedangkan materi yang ketiga yaitu materi tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang dalam rangka mendapatkan dana negara dan pengeluaran negara dari dana-dana yang didapatkan tersebut. Oleh karena itu, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa ada dua instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu
Kebijakan pendapatan, yakni berupa beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam mendapatkan dana-dana dalam suatu negara. Yang kedua, kebijakan pengeluaran, yakni berupa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal pengeluaran dana-dana yang telah terkumpul ke dalam dana negara. Kebijakan fiskal itu sendiri memiliki beberapa tujuan, yakni sebagai koreksi atas ketidakseimbangan sementara, stimulasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan redistribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi dan redistribusi pendapatan. Kemudian dengan adanya tujuan-tujuan tersebut terdapat 3 aktivitas utama dari kebijakan fiskal itu sendiri yang mencerminkan adanya fungsi-fungsi pokok dari kebijakan fiskal itu sendiri. Adapun fungsi pokok dari kebijakan fiskal diantaranya yang pertama, fungsi alokasi, yaitu mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sedemikian rupa, yang nantinya akan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara layak dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi distribusi. Fungsi yang memiliki tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata pada semua kalangan. Yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi. Maksudnya ialah agar keseimbangan ekonomi tetap terjaga. Sedangkan tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam, yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi yang tinggi. Ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang dan untuk memajukan serta menyebarkan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, pajak. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum, seperti bea cukai, PBB, PPN, PPh, PPNBM, dan lain-lain. Yang kedua, APBN, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ialah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana pemerintah dan pengeluaran negara selama 1 tahun. Yang ketiga yaitu subsidi. Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sedangkan instrumen kebijakan fiskal dalam Islam yang pertama yaitu jizyah. Jizyah adalah pajak perlindungan yang diberikan kepada penduduk non-muslim pada suatu negara di bawah pengaturan Islam. Yang kedua yaitu ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah yang didahului dengan peperangan. Yang ketiga yaitu fa'i. Fa'i yakni harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah tanpa melalui peperangan. Artinya penduduk kabur, tidak mengadakan perlawanan atau terjadinya kesepakatan damai. Yang keempat yaitu zakat. Zakat adalah harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Yang kelima usur, yaitu pajak yang harus dibayar oleh para pedagang muslim maupun non-muslim atau dikenal dengan bea cukai. Yang keenam, kharaj. Kharaj merupakan pajak yang dibebankan kepada tanah-tanah yang ditaklukkan oleh kaum muslim, yang dibiarkan tetap dimiliki sebelumnya guna untuk produktivitas tanah tersebut, contohnya hasil pertanian. Yang ketujuh, nawaib.
Nawaib merupakan pajak yang dibebankan kepada orang muslim dikarenakan negara kekurangan dana akibat perang yang panjang dan menghabiskan kas negara. Yang kedelapan yaitu amwal fahla, berasal dari kaum muslimin. Amwal fahla adalah harta kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya. Materi yang keempat yaitu tentang bank sentral. Bank sentral mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kita perlu memahami secara mendalam tentang bank sentral. Yang pertama, pengertian bank sentral. Bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Tujuan dari bank sentral yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat disebut dengan tugas dari bank sentral. Jadi, kata kunci tujuan bank sentral itu adalah untuk menjaga stabilitas uang dalam negeri. Tugas bank sentral yang berkaitan dengan pemerintah. Yang pertama, penyediaan kredit terhadap pemerintah atau menyiapkan bank untuk pemerintah seperti BRI, BNI, dan sebagainya. Yang kedua, mengatur kas pemerintah. Yang ketiga, membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara. Yang keempat, melakukan pengedaran sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kelima, mempunyai hak penuh terhadap pencetakan dan produksi uang. Yang keenam, mempunyai hak tunggal terhadap pencetakan uang. Selanjutnya, tugas bank sentral dalam perbankan. Yang pertama, menentukan suku bunga. Yang kedua, sebagai banker atau sebagai kepala bank. Yang ketiga, melakukan pengembangan kredit yang sehat. Yang keempat, melakukan pembinaan semua bank yang ada. Yang kelima, melakukan pengaturan, pengontrolan, dan perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran. Yang keenam, melakukan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Selanjutnya, kewenangan bank sentral. Yang pertama, untuk melakukan pengendalian moneter, yakni operasi pasar terbuka dengan cara membeli surat-surat berharga yang dimiliki bank swasta. Kemudian memiliki kewenangan penetapan diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Yang kedua, menentukan target moneter yang dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi nasional. Dan yang ketiga yaitu melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Kebijakan keuangan yang dimaksud yaitu penerapan kebijakan diskonto dan penerapan cadangan wajib minimum serta pengontrolan pembiayaan dan kredit. Materi yang terakhir yaitu tugas dan wewenang OJK. OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Asas-asas OJK yang pertama, asas independen atau bekerja sesuai aturan yang berlaku. Yang kedua, asas kepastian umum. Yang ketiga, asas kepentingan umum, baik dari pihak penyelenggara keuangan atau nasabah. Yang keempat, asas keterbukaan. Yang kelima, asas profesionalisme. Yang keenam, asas integritas. Dan yang ketujuh yaitu asas akuntabilitas. Selanjutnya ialah tugas OJK. Yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor
baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya, wewenang OJK. Wewenang OJK ini terdapat banyak sekali. Yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, mengatur tentang cara penetapan pengelolaan statuter di lembaga jasa keuangan. Yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi, infrastruktur, pengelolaan kekayaan, dan kewajiban. Yang keenam, membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan perundang-undangan. Yang ketujuh, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan, dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan, memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu memiliki wewenang memberikan atau mencabut izin usaha, pengesahan, dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan. Sekian 5 materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.